Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini Allah kumpulkan kita di rumahnya. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupakan untuk doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita mengupas atau menguraikan tentang hukum hakam seputar puasa, di mana pada malam ini kita akan jelaskan tentang syurutu wujubis saum, syarat wajibnya berpuasa. Jadi untuk siapa puasa ini diwajibkan, apa syarat kewajibannya, dikatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang pertama adalah al-Islam, yaitu orang Islam. Fala yajibu shaumu 'alal kafir bima'na annahu la yutalabu fi darid dunya bisiyam. Maka tidak diwajibkan puasa itu terhadap orang kafir. Maknanya apa? Karena mereka orang-orang kafir ini tidak dituntut di dunia ini untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kedua at-taklif. Yang kedua setelah Islam adalah taklif. Taklif itu maknanya adalah mukallaf. Artinya apa? Ayyakunal muslimu balighan aqila. Jadi dia muslim yang balik dan berakal. Kalau dua hal ini hilang, maka tidak bisa disebut sebagai seorang mukallaf. Nah, artinya kalau dia tidak balik atau kalau dia tidak berakal, maka tidak dinamakan dengan seorang muslim yang mukallaf. Nah, apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata, rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat pena itu dari dua hal, dari tiga hal. Yang pertama apa? Anin naimi hatta yastaiqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Itu segala hal tentang amalnya tidak dicatat oleh Allah. Kemudian wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Begitu juga seorang anak kecil sampai dia mimpi basah. Wa anil majnun
orang yang gila, hilang akal, hatta yaqil, sampai dia sadar atau kembali akalnya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, nomor hadis yang ke-4403. Nah, jadi yang pertama Islam, yang kedua taklif atau mukallaf. Nah, kemudian yang ketiga al-khulu 'anil a'zaril mani'ati minas shaum. Artinya yang ketiga ini syarat sahnya puasa, dia tidak memiliki uzur-uzur yang menghalangkan puasa atau uzur-uzur yang membolehkan berbuka. Jadi ada dua hal di sini yang kita bedakan Bapak Ibu sekalian. Ada uzur-uzur yang menghalang kita untuk berpuasa, ada juga uzur yang membolehkan kita untuk berbuka. Satu menghalang dari kebolehan berpuasa, yang satu lagi menghalang membolehkan untuk berbuka. Jadi uzur ini ada dua jenisnya. Nah, ammal a'dzarul mani'ah, adapun uzur-uzur yang menghalang, yang melarang puasa, yang menidakbolehkan kita berpuasa dengan uzur ini, ada dua hal. Yang pertama, at-talabbusu bil haidhi awin nifas. Misalnya ini berlaku untuk perempuan saja, di mana dia datang bulan, atau dia sedang haid, atau dia dalam kondisi nifas. Nah, maka yang poin pertama ini, haid dan nifasnya itu menghalangnya dari berpuasa. Nah, lalu yang kedua, al-ilma'u awil junun, hilang akal, tidak sadarkan diri karena hilang akal atau karena faktor kegilaan. Nah, maka kalau ada seseorang yang hilang akalnya, tidak sadar dia selama 1 hari penuh itu, maka dia dikategorikan mendapatkan uzur yang menghalangnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi uzur yang menghalang untuk melaksanakan puasa ada dua. Yang pertama haid dan nifas, dan yang kedua adalah hilang akal atau tidak sadarkan diri sepanjang sehari itu. Nah, kemudian berbicara tentang uzur yang membolehkan untuk berbuka, ada 3. Yang pertama, al-maradul ladzi yusabbibu li sahibihi dararan syadida, yaitu sakit yang menyebabkan orang yang sakit ini dengan berpuasa akan memunculkan kemudaratan yang bersangatan, au alaman au inzi'ajan syadidaini, atau dengan berpuasa itu akan menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Nah, lalu disebutkan di sini, amma adapun inistaddal maradu awil alamu bihaitsu khashiya ma'ahu ala nafsihil halaka wajabal fitru inda idzin. Adapun jika sakitnya ini bersangatan atau rasa tidak nyamannya ini membuat dia menjadi kepayahan, di mana kalau dia berpuasa nanti ada kemungkinan akan menjerumuskan dirinya itu ke gerbang kehancuran. Nah, dalam artian sederhananya, kalau dia lanjutkan puasanya bisa menyebabkan dia mati. Nah, maka dalam kondisi seperti itu wajib dia berbuka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sakit yang menyebabkan ya orang yang melakukan puasa itu akan memunculkan dari puasanya tadi dararan syadida, yaitu kemudaratan yang sangat gawat.
Nah, jadi orang yang seperti ini dibolehkan dia untuk berbuka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-safarut tawilul ladzi la yaqillu an 83 kilometrin bisyartin ayyakuna safaran mubahan. Yang kedua, perjalanan yang panjang maksimal ya tercapai dalam perjalanan itu 83 kilo. Maksimal atau minimal itu? Di perjalanan itu baru boleh berbuka kalau dia sudah mencapai 83 kilometer. Maksimal atau minimal? Hah? Minimal ya. Jadi minimalnya itu 83 kilo. Jadi kalau di bawah 83 kilo belum diperbolehkan untuk berbuka. Nah, dengan syarat perjalanannya itu safarnya adalah safar yang mubah. Karena ada safar ini yang haram. Ya, apa contoh safar yang haram? Ya bisa jadi dia melakukan perjalanan ini dalam rangka niat membunuh orang, ya, atau merampok, atau misi-misi yang tidak baik. Nah, maka safarnya harus harusnya safar yang mubah. Nah, di sini dikatakan amma in asbaha shaiman. Pagi harinya dia berpuasa. Misalnya nanti pada hari Selasa kita mulai puasa, insya Allah jika tidak ada perubahan. Pagi puasa, si fulan ini dia pada pagi hari Selasa itu dia berpuasa. Wa huwa mukim. Ketika itu dia mukim. Nah, summa ahdatsa safaran asna an-nahar. Tapi di tengah hari, ya, di tengah siang itu dia melakukan safar. Ya. Dia melakukan safar. Misalnya dari sini ke Kuansing kan lebih 83 kilo. Pagi harinya dia puasa, dia sedang mukim. Tiba-tiba ada urusan yang menyebabkan dia harus berangkat ke Kuansing. Ya, ke Kuantan Singingi misalnya. Nah, maka dia berangkat siang harinya. Maka orang yang dalam status seperti ini lam yajuzil iftar, tidak diperbolehkan untuk berbuka karena di awal dia sudah berniat dan dia mukim, dia berpuasa. Nah, apa dalilnya? Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal yang sedang kalian perbuat itu. Nah, jadi jangan nanti salah. Misalnya pagi hari dia berpuasa, tiba-tiba dia di siang hari habis suhur berangkat ke Sumbar misalnya, lalu dia batalkan saat itu, maka tidak boleh. Dia wajib menyelesaikan puasanya pada hari itu, belum masuk standar musafir. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ajzu 'anis shiyam. Orang yang dibolehkan untuk berbuka itu adalah jenis kelompok yang tidak mampu atau dia lemah melaksanakan ibadah puasa. Bisa jadi ketidakmampuannya itu karena faktor usia atau karena faktor sakit yang secara logika medis dia tidak bisa sembuh lagi. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia berbuka. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang diberatkan dia dengan melaksanakan ibadah puasa, artinya dia dalam kondisi merasa berat menunaikan ibadah puasa, maka dia boleh menebusnya tidak berpuasa dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, jadi setiap hari yang dia tinggalkan dia cukup ya membayar, menebus dengan memberikan makanan pokok kepada orang miskin. Berapa standarnya? Ya, standarnya 1 mud.
1 mud itu kalau dikonversi ke kilo sekarang beras 0,6 kilogram. Berapa itu? Jadi 1 mud itu ya, 1 mud beras itu 0,6 kilogram. Nah, atau 3/4 liter ya, 3/4 liter beras. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang syarat wajib puasa. Nah, kemudian rukun. Nah, jadi yang kita bahas sekarang syarat, kemudian masuk kepada rukun. Beda syarat dan rukun kita sudah uraikan dulu di dalam fikih ibadah. Syarat itu berada di luar, sedangkan rukun berada di dalam. Nah, sederhananya demikian. Dikatakan di sini yatakawwanu siyamu min tahqiqi ruknaini asasiyaini. Jadi puasa itu baru disebut dengan puasa jika sudah memiliki 2 rukun yang asas. Ya, pondasi puasa itu ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kerja kita dalam puasa itu hanya 2. Niat, kemudian kita menahan diri dari segala yang membatalkan. Nah, sekarang masuk kita ke persoalan niat. Niat itu apa? Di sini diuraikan yang dimaksud dengan niat berpuasa itu adalah qasdus siyam. Ya, menyengaja untuk melaksanakan puasa. Wa mahalluhal qalbu. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Wala takfi bil lisan. Ya, tidak cukup dengan lisan saja. Tetapi yang urgen adalah kalbu. Jadi kalau kalbunya ini sudah berniat, tak diucapkan oleh lisan pun dia tetap sah. Wala yustaratu talaffuzu biha. Ya, tidak disyaratkan niat itu harus dilafazkan. Jadi ini yang menjadi catatan kunci kita, tidak disyaratkan. Ya. Nah, kemudian di sini diuraikan ya tentang dalil wajibnya niat itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu ditinjau sesuai dengan niatnya. Nah, tetapi hanya saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika ada yang melafazkan niat ya untuk berpuasa esok hari itu di dalam mazhab Imam Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i di mana pada beberapa waktu yang lalu sudah kita uraikan, itu dianjurkan ya bagi orang yang dia dipenuhi rasa was-was di hatinya, maka diperlukan lisannya ini membantu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Maka ada lafaz niat itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah, itu ijtihad para ulama kita di dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang tidak disyaratkan, tetapi jika ada orang yang secara hatinya itu mudah was-was, dianjurkan dia lisannya untuk membantu apa yang ada di dalam hatinya. Makanya ungkapan para ulama liyusa'idal lisanul qalba, agar lisannya itu membantu apa yang ada di dalam hatinya. Nah, terkait persoalan niat ini harus terpenuhi 3 syarat. Jadi niat puasa ini harus 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama at-tabyid. Apa itu at-tabyid? Yaitu memasang niat itu pada malam hari. Jadi sebelum terbit fajar ya esok hari, dia malam ini sudah
masang niat. Nah, maka di sini dikatakan ayyatawafara ladaihil qasdu fil lail. Harus ada keinginan menyengaja meniatkan itu pada malam hari sebelum terbit fajar. Maka konsekuensinya siapa yang tidak meniatkan di malam hari, atau misalnya dia setelah terbit fajar baru ingat, maka batallah niatnya, yang konsekuensinya batal pula puasanya. Jadi artinya niat itu wajib di malam hari. Maka dikatakan di sini di dalam riwayat Imam Daruqutni, ya, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak memasang niat itu di malam hari, maka puasanya tidak sah. Makanya kita Bapak Ibu di Pekanbaru, di Riau ini biasanya sebelum sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih itu kan ada ungkapan Bilal, rahimallahu liman nawassawm. Itu artinya adalah Allah merahmati orang-orang yang meniatkan puasa untuk esok hari. Nah, maka seluruh jamaah yang hadir ketika itu serentak mengatakan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Baru setelah itu kalau di daerah kami solawat yang dibaca, solawat, dan disebutkan seluruh sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Ya, ada 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga, disebutkan seluruh nama sahabat itu setelah bersolawat kepada Nabi. Misalnya begini, rahimallahu liman nawassawm, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sallim taslima. Jadi as-salatu sunnatat tarawih rahimakumullah. Nah, baru salat 2 rakaat. Nah, setelah salat 2 rakaat berzikir lagi seperti itu. Ya. Lalu disebutkan 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Nah, itu apakah bid'ah? Apakah boleh di dalam syariat kita? Tentu boleh. Itu bukanlah bid'ah, ya. Karena isinya adalah salawat kepada Rasulullah. Masih ada di bawah dalil umum, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan juga di dalam hadis, ya, kalau tidak keliru di dalam Sahih Muslim, Rasulullah itu tidak berpindah dari satu salat ke salat berikutnya kecuali setelah berzikir. Ya, kecuali setelah berzikir. Nah, di antaranya yaitulah prakteknya di masyarakat kita, dari 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya itu diisi dengan salawat. Salawat adalah bagian dari zikir. Lalu kenapa disebutkan nama-nama para sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga? Itu sesungguhnya dulu sejarahnya adalah membentengi ahlus sunnah wal jamaah dari paham Syiah yang mencerca dan mencela sahabat Nabi. Nah, maka kita diingatkan kepada seluruh jamaah, ya, di dalam salat tarawih itu apa ungkapannya? Al-imamul awwal as-sahabil jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu para jamaah menyebut radhiyallahu an. Nah, itu sebenarnya untuk membentengi ahlus sunnah wal jamaah ini dari pahaman kelompok Syiah yang ekstrim yang ada di Nusantara ini dulu, yang ingin mengganti kecintaan kepada sahabat Nabi itu dengan pemahaman mencela dan membenci sahabat Rasulullah. Maka disebutkan Abu Bakar, setelah itu Umar, disebutkan Utsman, disebutkan Ali, disebutkan Sa'ad, disebutkan Sa'id, ya. Kemudian seterusnya sampai kepada Al-Hasan wal Husain.
Nah, itu terakhirnya itu setelah salat witir itu Al-Hasan wal Husain As-Sababani, dua orang pemuda surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang nanti Bapak Ibu, jika misalnya dia membid'ahkan praktek ini, berarti dia tidak paham sejarah, ya, tak paham dia tentang ayat-ayat, hadis-hadis yang menyuruh kita untuk berzikir, bersalawat, dan dalam rangka, ya, salawat itu kan merehatkan diri kita dari satu gerakan ke gerakan salat yang lainnya. Jadi intinya di situ sebenarnya. Nah, selama kita tidak menganggap itu sebagai sebuah syariat atau kewajiban. Nah, jadi artinya di beberapa masjid tidak melakukan itu ya nggak masalah. Nah, jadi kalau ada orang nanti yang menyalah-nyalahkan amaliyah kita seperti itu, nah berarti dia besar kemungkinan tidak paham tentang sejarah dan tak mengerti konsep bid'ah yang sudah dirumuskan oleh para ulama kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat niat itu harus ta'yin. Ta'yin itu apa? Harus dijelaskan jenis puasa yang dia puasakan ini puasa apa. Nah, maka tentu puasanya sebagaimana di dalam lafaz niat yang selama ini kita sudah hafal, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, siyami syahri Ramadan. Jadi puasa saya ini ya Allah adalah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Jadi bukan puasa sunnah, bukan puasa nazar, bukan pula puasa yang lainnya, tetapi puasa Ramadan pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi ta'yin itu adalah mendetailkan, menjelaskan secara jelas ini puasa kita ini puasa yang mana dan puasa yang apa. Nah, kemudian yang ketiga, at-takrar. Syarat dari niat itu harus berulang-ulang. Jadi setiap malam kita mesti berniat. Jadi tidak bisa nanti Bapak Ibu, misalnya tanggal 13 kita berpuasa, hari Selasa depan, lalu malam Selasanya, petang Senin dirapel niatnya. Misalnya saya berniat puasa Ramadan tahun ini, ya, seluruh hari-hari Ramadan, ya, pada tahun ini. Diniatkannya seperti itu, maka tidak sah. Kenapa? Karena niat itu harus berulang-ulang setiap malam. Jadi itu standar niat yang harus terpenuhi. Yang pertama diucapkan di malam hari paling lambat sebelum fajar terbit. Kemudian yang kedua, ta'yin, harus dijelaskan jenis puasa kita ini puasa apa di dalam niatnya itu. Kemudian yang ketiga, setiap malam selama Ramadan itu mesti dia mengulang-ulang niatnya. Nah, tapi biasanya bangun sahur itu Pak, kita sudah berniat itu biasanya. Atau setidaknya ketika kita hadir di salat tarawih, ya, pas Bilal mengucapkan rahimallahu liman nawasaum, kita memasang niat pada waktu itu. Atau minimal sebelum kita tidur misalnya. Atau minimalnya ketika bangun sahur. Nah, tapi ada yang tak bangun sahur. Macam mana itu? Nah, makanya sejak maghrib berbuka itu selayaknya kita sudah berniat untuk puasa esok hari. Nah, karena bisa jadi kita tertidur dan terbangun pada saat azan subuh. Nah, pas saat azan subuh masih bolehkah kita minum? Tentu tidak. Nah, jangan-jangan kita belum berniat tadi malamnya. Nah, bagaimana statusnya puasa kita pada hari itu? Otomatis puasanya tidak sah. Mesti kita ganti pada hari yang lain. Tetapi pada hari itu wajib juga dia mesti menahan. Jangan gara-gara tak berniat tadi malam, enak saja dia makan pada hari itu. Oh, kenapa makan? Kenapa tidak puasa? Tadi malam saya tidak berniat. Jadi bukan begitu, dia mesti juga menahan. Wajib
imsak zalikal yaum. Jadi mesti dia menahan dari segala yang membatalkan ya pada hari itu. Kalau dia ternyata lupa berniat. Makanya penting ini niat. Jadi jangan sampai lupa setiap malamnya kita berniat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu selanjutnya yang menjadi rukun dari puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Apa yang membatalkan itu? Ya, setidaknya ada 4 hal besar atau 5, ya, atau bahkan di dalam catatan kitab ini sudah diperinci menjadi 7. Yang membatalkan itu yang pertama adalah makan dan minum. Nah, makan yang minum sudah jelas, ya. Poin yang kedua ini yang banyak di antara kita yang masih ragu, yaitu yang kedua yang bisa membatalkan puasa kita adalah masuknya sesuatu yang terlihat oleh mata melalui rongga yang terbuka. Jadi sesuatu yang nampak oleh mata masuk dia melalui rongga-rongga badan yang terbuka. Nah, di sini dikatakan fal qitratu minal uzuni muftirah, memasukkan meneteskan air ke lubang telinga itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena telinga memiliki rongga yang terbuka. Ya, jadi telinga ini memiliki rongga yang terbuka. Maka hati-hati ketika kita berpuasa kalau mengorek-ngorek telinga, itu bisa membatalkan puasa. Nah, ini pendapat yang sangat ketat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian wal qitratu fil ain ghairu muftirah. Sedangkan meneteskan air atau apapun namanya ke mata itu tidak membatalkan. Karena mata ini bukan rongga terbuka. Nah, kemudian wal huknah as-sarjiyah muftirah. Injeksi melalui anal, maaf cakap, ya, ada injeksi melalui dubur itu membatalkan. Kenapa? Karena dubur atau anal itu adalah rongga terbuka. Jadi kan ada itu diantaranya Pak, obat mencret itu dimasukkan obat itu melalui dubur. Nah, itu membatalkan. Ya, karena dubur itu rongga yang terbuka. Nah, wal hukna al-waridiyah la tuftir. Sedangkan injeksi melalui pembuluh darah, infus, tidak membatalkan. Nah, wal hukna al-waridiyah la tuftir li'anna al-warid ghairu maftuh. Karena pembuluh darah kita ini tidak melalui rongga yang terbuka. Nah, jadi vaksin melalui melalui jaringan kulit otot itu maksudnya itu tidak membatalkan. Nah, kalau infus bagaimana kira-kira? Ya, infus membatalkan apa tidak? Tidak. Karena dia tidak melalui rongga terbuka. Ya. Nanti kita cari pendapat yang terkuat tentang infus ini, karena infus ini kan pengganti makanan ya, pengganti makanan. Nah, saya belum berani untuk menjelaskannya di sini, nanti kita lacak kembali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini wa hadza kulluhu aidan bi syarti ta'ammud. Semuanya ini membatalkan dengan syarat sengaja. Ya, semuanya ini bisa membatalkan dengan syarat sengaja. Jadi jika ada yang terlupa atau misalnya dia tidak sadar melakukan tadi, misalnya dia tidak sadar memasukkan obat ke telinga, dia tidak sadar ya, atau dia melakukan itu karena ketidaktahuan bahwa itu bisa membatalkan puasa, maka itu dimaafkan. Nah, maka yang menjadi problem juga kita sekarang di Majelis Ulama Indonesia yaitu tes untuk COVID itu apa Pak? Swab, ya, swab tes itu kan memasukkan alat ke rongga hidung, kan jauh itu ke dalam.
Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Nah, jadi gimana nanti orang yang mau swab ini? Nah, ternyata ada sebagian sahabat-sahabat kita dalam kondisi seperti itu yang memang harus swabnya di siang hari Ramadan, maka diambil mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal. Tetapi jika kita berpegang ke mazhab Syafi'i, jika bisa dipindahkan swabnya itu di malam hari, ya lebih baik dilakukan itu untuk kehati-hatian. Nah, demikian sementara Bapak Ibu kajian kita. Nanti selepas Isya kita lanjutkan sedikit untuk menuntaskan poin-poin penting tentang puasa Ramadan ini, supaya kita menyambut Ramadan ini nanti insyaallah dalam keilmuan, mengilmui amal ibadah yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.